Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, apa kabar semua sahabat dimanapun berada? Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan kita tahun ini betul-betul spesial. Karena bukan hanya sekedar kita berpuasa sebulan penuh, tetapi Allah kirimkan tamu tambahan, yaitu berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wabah virus corona. Kita berdoa kepada Allah, semoga wabah virus corona yang hari ini berada di tengah-tengah kita bersama Ramadan kita, betul-betul Allah hilangkan virus ini sehingga kita melakukan ibadah bulan suci Ramadan 30 hari penuh betul-betul dalam rahmat, hidayah dan sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertagikan salam salawat tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah minggu pertama dari bulan suci Ramadan, yang dimana minggu pertama ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kajian kali ini yaitu Ramadan penuh dengan cinta. Cinta yang dimaksud adalah cukup iman dan takwa. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadits qudsinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Seluruh amal perbuatan anak cucu Adam untuk dirinya, illa siyam kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li kata Allah, puasa itu untukku dan aku langsung live memberikan pahala tersebut untuk anak cucu Adam. Maka kita berpuasa hakikatnya untuk diri kita dan langsung Allah berikan pahalanya juga dari sisinya. Maka kalau kita berpuasa betul-betul mengharap iman dan takwa kita meningkat, maka pahala yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, kalaulah kita melakukan ibadah sholat masih bisa riya. Kalau kita ingin melakukan ibadah umroh juga bisa riya. Kalau kita melakukan ibadah tadarus Quran juga sama, masih bisa riya. Tetapi perhatikan ibadah puasa yang kita lakukan, tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah puasa menanamkan ibadah tauhid kepada kita. Karena di saat kita melakukan ibadah sholat masih bisa karena orang lain, dikhusyuk-khusyuin, dilama-lamain dan seterusnya. Ibadah umrah juga masih bisa karena orang lain. Kita selfie di depan Ka'bah, kita menyebarkan berita kita berangkat umrah berkali-kali dan seterusnya. Ibadah sedekah juga sama, masih bisa karena orang lain, karena dia dilihat langsung oleh orang lain. Tapi bayangkan ibadah puasa,
Siapa yang menahan laparnya, siapa yang tidak minum dan tidak makan kecuali diri kita dan Allah yang tahu. Maka pelajaran pertama yang terpenting adalah menanamkan tauhid di dalam diri kita. Itulah iman. Maka buah dari ibadah puasa itu ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan seluruh manusia di muka bumi ini, tidak. Allah memverifikasi orang-orang yang diwajibkan berpuasa adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sama halnya dulu ternyata kaum-kaum terdahulu juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Apa dampak dari puasa kita? La'allakum tattaqun, untuk meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka buah dari keimanan dan tauhid kita kepada Allah adalah takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berpesan untuk mengarungi kehidupan ini. Bahkan sampai nanti kita yaumil akhir, sampai nanti di hari akhir adalah bekal takwalah yang menjadi teman abadi kita. Hari ini follower kita jutaan, hari ini pengikut kita ratusan, hari ini jamaah kita ribuan, tetapi semuanya akan menjadi sia-sia kalau tidak ada takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menemani hari akhir kita, yang menemani kubur kita adalah amal perbuatan kita, iman kita kepada Allah, dan juga takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penuhi Ramadan kita penuh dengan cinta, cukup iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini ada ujian dari Allah, semoga Allah hindarkan wabah, Allah hindarkan balak dari kita. Allahumma dafi'anil balak. Semoga Allah menghindarkan kita dari wabah dan balak. Semoga Allah jaga kesehatan kita semua. Urusan rezeki semuanya sudah ada yang mengatur. Semua bisa jadi tidak punya gaji, tapi setiap manusia punya rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beriman, bertakwa kepada Allah, tingkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga di akhir Ramadan nanti betul-betul kita meraih gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang menjadi peneman amal ibadah kita, peneman, betul-betul peneman sejati kita di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dalam lindungan Allah di bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.